Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat kan? Pada semangat kan untuk menerima materi Ibu pada hari ini? Oke. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pagi ini, Ibu mau tanya nih ke kalian. Kalian pada tahu nggak sih kalau manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Udah pada tahu kan? Pinter-pinter banget nih muridnya. Nah, iya. Jadi coba Ibu mau tahu, Najwa, kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk sosial? Coba, silahkan Mbak Najwa. Oke, alhamdulillah ya, sudah sedikit mengerti. Tepat sekali. Jadi, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi, manusia itu akan terus berketergantungan kepada orang lain atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, coba nih ya, kenapa manusia membutuhkan bantuan orang lain itu kenapa? Alasannya apa? Coba Ibu mau tahu. Nggak Tata, coba. Yang dari tadi di depan seperti memperhatikan Ibu. Silahkan Mbak Tata. Ya, betul sekali ya. Jadi, manusia membutuhkan bantuan orang lain itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu beragam sekali, sangat banyak. Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan hidup. Coba Ibu mau tanya Mas Brian, apa saja sih kebutuhan hidup manusia itu? Ayo Mas Brian coba. Sudah cukup benar, tapi kurang tepat. Mungkin ada yang mau membantu Mas Brian menjawab? Coba Mas Rizky, saya mau tahu. Hampir, benar, hampir. Ada lagi yang mau menambahi? Coba Mbak Prisil. Nah, ini baru tepatnya. Kebutuhan hidup manusia itu berupa kebutuhan akan makan, pakaian, dan juga tempat tinggal yang biasa kita sebut sebagai sandang, pangan, dan juga papan. Oke, jadi manusia itu diciptakan dengan Tuhan oleh keunikan yang beragam. Keunikannya misalkan Mas Bagus pintar masak, terus Mbak Angel pintar menjahit. Sewaktu Mas Bagus membutuhkan pakaian, Mas Bagus bisa menuju ke Mbak Angel. Sedangkan Mbak Angel ketika ingin memenuhi kebutuhan akan makannya tadi bisa ke Mas Bagus, seperti itu. Jadi kalian bisa tahu nggak sih kesimpulan dari ini tadi itu apa? Coba Ibu mau tahu. Mas Kevin, ayo apa Mas Kevin? Iya kan Mas Kevin, jadi nggak paham karena dari tadi ngobrol terus sama Mbak Siska. Aduh, jangan-jangan ada apa-apa nih. Oke, jadi Ibu akan langsung menjelaskan ya. Jadi karena saling berhubungan ini tadi antara kedua belah pihak tadi, antara individu dengan individu tadi, manusia itu akan sering melakukan perbincangan satu sama lain. Nah, perbincangan inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Jadi interaksi sosial tadi berasal dari adanya individu dengan individu yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Nah, ada yang masih bingung nggak sih apa itu interaksi sosial? Oke, coba Mbak siapa itu namanya ya, lupa Ibu. Mbak Sabrina, ya apa? Iya, benar sekali ya. Jadi, interaksi sosial itu dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu dengan individu lainnya, atau juga bisa individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, untuk terjadinya interaksi sosial ini ada syarat-syaratnya loh. Jadi nggak langsung terjadi aja gitu interaksi sosial. Jadi ada syarat-syaratnya. Interaksi sosial itu bisa terjadi. Coba Ibu mau tahu pengetahuan kalian itu seluas apa sih? Apa syarat-syarat dari terbentuknya interaksi sosial atau terjadinya interaksi sosial? Coba Ibu mau oh itu Mbak Prisilia. Tadi Mbak Prisil, sekarang Mbak Prisilia, namanya hampir sama, Ibu jadi lupa nanti. Silakan Mbak Lia ya, Mbak Lia aja. Oke. Syarat dari interaksi sosial. Oke. Sedikit sudah bagus, sudah hampir benar. Ada yang mau menambahi atau ada yang mau menyanggah atau ada yang mau membantu menjawab untuk lebih detailnya? Coba angkat tangan aja deh daripada Ibu tunjuk. Kalau nggak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk. Oke, karena nggak ada, Ibu tunjuk ya. Coba Mas Andre, coba. Oke, bagus. Jadi, syarat-syarat dari terjadinya interaksi sosial itu, yang pertama, kontak sosial. Harus ada kontak sosial. Contohnya, saat kita melambaikan tangan seperti ini, dalam posisi kejauhan, mungkin Mas
siapa tadi Mas Lambang di sana, ibu di sini. Nah, ibu melambaikan tangan nih ke Mas Lambang. Nah, berarti ibu melakukan kontak sosial. Nah, ini harus ada nih di syarat interaksi sosial nih, kontak sosial. Terus selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi sosial. Kalau nggak ada komunikasi, tidak mungkin ada interaksi kan. Jadi komunikasi. Nah, yang kedua tadi kan komunikasi sosial. Untuk contoh dari komunikasi sosial itu sendiri adalah apabila kita sedang berada di posisi kita sedang berbicara, pasti kita akan menatap orang yang kita ajak bicara. Lalu kita akan mengekspresikan ketika mungkin lawan bicara kita mengatakan hal sedih. Nah, kita akan mengikuti raut wajah dengan sedih. Oh iya, seperti itu. Iya, ikut prihatin atau ikut berantusias. Nah, ini dia ekspresi wajah kita itu sebagai tanda bahwa kita menanggapi si lawan bicara kita. Nah, itu tadi itu akan mengeluarkan ekspresi wajah sebagai tanda kita menanggapi lawan bicara kita. Ini dimaksud sebagai komunikasi sosial. Selanjutnya yang terakhir, Ibu mau tanya tentang ciri-ciri interaksi sosial. Pasti dong ada ciri-cirinya. Adanya interaksi, pasti ada ciri-ciri dari interaksi tersebut. Coba Ibu mau tanya ke Mbak Vena, coba apa sih ciri-ciri dari interaksi sosial tadi? Nah, benar sekali. Jadi yang pertama, jumlah pelaku itu harus 2 atau lebih dari 1 orang. Nggak mungkin kan namanya interaksi tapi terjadi antara 1 orang. Mau interaksi sama siapa dia? Orang gila atau apa? Oke, yang kedua apa? Ayo, komunikasi menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga apa? Dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat apa? Ayo, apa? Memiliki tujuan yang hendak dicapai. Oke, itu tadi ciri-ciri dari interaksi sosial. Alhamdulillah kalian sudah sedikit memahami tentang materi pada hari ini, yaitu lembaga interaksi sosial. Mungkin materi hari ini cukup di sini dulu. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik. Kelasnya juga sangat tekun dan rapi. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.